Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Abraham Ruben Persang, sekarang melayani di GPIB Jemaat Immanuel Jakarta. Bapak Ibu, di pagi ini kita membuka hari dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan karuniakan kembali hari baru buat kami. Kami sedia untuk membaca firman-Mu, merenungkannya dan meyakini dengan tuntunan Roh Kudus kami akan diperteguh, diperkokoh langkah hidup kami, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dari Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Bapak Ibu menyimaknya, saya membaca ayat-ayat ini. Perikop ini diberi judul Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang melewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian pembacaan ayat-ayat Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada 2 pertanyaan pagi hari ini yang saya mau titipkan menjadi perenungan buat kita. Yang pertama, bagaimana kesan Bapak Ibu membaca perikop ini? Melihat atau memperhatikan sikap, tindakan dari orang-orang seperti Simon orang Kirene, tentara-tentara, para penyamun, kemudian orang banyak dan imam-imam. Bagaimana kesan Bapak Ibu? Yang kedua, pertanyaannya adalah dari 5 model orang ini, Bapak Ibu ada di mana? Di Simon orang Kirene, di para tentara, di penyamun yang ada di sebelah kanan dan kiri Yesus, atau orang banyak yang melewat di depan salib Yesus dan menggelengkan kepala, bahkan mengejek Yesus, atau para imam? Di mana Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bahwa pagi hari ini kita bersama-sama membaca Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Kita diingatkan kembali ada satu peristiwa besar dalam sejarah hidup manusia, bahwa Allah menjadi manusia dan ia rela untuk mati menanggung dosa kita. Bapak Ibu, apa yang dicatat oleh Injil Matius menjadi perenungan buat kita. Jangan-jangan kita seperti Simon orang Kirene yang pergi ke Yerusalem dari perantauan, datang untuk merayakan hari ibadah seperti Pentakosta Yahudi, lalu kemudian bergembira, berdoa dan seterusnya, lalu kembali pulang, selesai. Atau kita seperti para penyamun yang punya kesalahan sepanjang hidup, menyanyiakan hidupnya dengan segala kejahatan dan terakhir dihukum, selesai. Atau kita seperti orang banyak. Bapak Ibu tahukah
Atau pernahkah kita membayangkan orang banyak yang lewat di depan salib Yesus, lalu mereka mengejek Yesus, menghujat Yesus, menggelengkan kepala, melecehkan Yesus? Pernahkah kita terbayang bahwa di antara mereka mungkin ada 1, ada 10, ada 50 adalah orang-orang yang pernah beberapa waktu sebelumnya menerima roti makanan yang Tuhan buat dengan mujizat memberi makan 5.000 orang? Siapa tahu? Atau mungkin kita juga seperti para imam yang tahu semua isi kitab suci, lalu kemudian menjadi kebanggaannya, bahkan apa isi kitab suci itu justru dipakai untuk menilai orang demi orang, bahkan menghakimi. Bapak Ibu kasih, hari ini, pagi ini, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kematian Tuhan Yesus jelas adalah kematian Allah menanggung hukuman dosa. Bukan hanya untuk 5 model orang, mungkin ada 10 model, mungkin ada 100 model. Siapapun, Tuhan tebus dosa kita. Siapapun. Kematian Tuhan juga mau mengubahkan, bukan hanya 5 model, mungkin lebih dari sekian model. Tuhan mau ubahkan mereka untuk berubah dan dibaharui menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat. Bapak Ibu kasih, kematian Tuhan di kayu salib mengubah yang namanya kesia-siaan menjadi kepastian. Kematian Tuhan di kayu salib memberikan kepastian kita untuk menjalani hidup ke depan. Tidak lagi terpenjara dengan masa lalu, tidak lagi dibelenggu dengan masa lalu, tapi melihat masa depan dengan kepastian apa? Yaitu sesuatu yang tidak mungkin kita buat, kita lakukan, yaitu hidup kekal dan kembali kepada Bapa di dalam Firdausnya. Bapak Ibu kasih, peristiwa di salib bukan peristiwa terakhir. Peristiwa di salib adalah peristiwa puncak Allah menebus kita. Tapi peristiwa puncak itu merupakan titik awal dampaknya bagi orang banyak, bagi seluruh ciptaan, mengubah hidup mereka. Kalau kita membaca catatan Injil, khususnya di dalam Injil Yohanes dan juga Injil Markus, di sana dicatat Simon orang Kirene yang dipaksa untuk memanggul salib Yesus. Pada saat itu dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi lewat perjumpaannya dia kembali ke Kirene di Afrika Utara itu, lalu kemudian dia membangun kehidupan beribadah, hidup beriman, karena dia berhadapan langsung dengan Yesus yang disalib itu. Dan Roma pasal 16 mencatat, Paulus menitip salam buat Rufus, orang tua anak dari Simon orang Kirene. Artinya apa? Bahwa lewat peristiwa itu Simon orang Kirene itu mengalami perubahan, berubah, dan dimulai dari keluarganya. Alexander dan Rufus yang adalah anak-anaknya menjadi orang-orang yang dicatat dalam surat Paulus sebagai pribadi-pribadi yang setia dalam pelayanan. Lalu bagaimana dengan para penyamun? Injil Yohanes mencatat juga bahwa kedua-duanya sama-sama jahat, kedua-duanya mungkin sama-sama begitu sadis. Tetapi ada yang berbeda dari 2 orang ini. Di detik-detik terakhir, di sebelah kanan Yesus, melihat peristiwa yang dialami oleh Yesus, dia justru menggunakan detik-detik terakhir ini untuk sesuatu yang berarti. Maka itu kemudian Tuhan katakan, hari ini juga kamu ada di Firdaus. Bapak Ibu, orang sering mempersoalkan, orang ini jahat, orang ini najis, orang ini kotor dan lain sebagainya. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Di kesempatan terakhir pun yang mungkin durasinya hanya berapa detik, Tuhan tetap menantikan itu. Lalu bagaimana dengan orang banyak? Bapak Ibu kasih, Yohanes juga mencatat bahwa orang banyak itu yang bolak-balik berhadapan Yesus itu, lalu kemudian mereka menyadari dan mereka kemudian menyesali apa yang mereka lakukan, dan kemudian mereka kembali, mereka berubah. Demikian pun para imam. Para imam, Bapak Ibu kasih, tidak semuanya mereka jelek, tidak semuanya mereka jahat. Ada Nikodemus di Yohanes pasal yang ketiga. Lalu di Yohanes pasal 23 ini kita bisa membaca bagaimana Yusuf Arimatea, seorang imam, dia menyediakan kubur yang baru yang ia punya untuk Yesus. Artinya apa? Bapak Ibu kasih, mungkin selama ini kita terperangkap dengan jebakan-jebakan kebanggaan dan kesombongan, tapi tetap ada kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita yang ada di sini sama-sama sedih, ngeri melihat peristiwa atau memahami, mengenang peristiwa penyaliban Yesus.
Tapi hal yang tidak bisa disangkal, bahwa itulah kasih Tuhan. Peristiwa itu seharusnya kita yang disalib, tapi kemudian Tuhan yang menanggung itu semua. Karena itu Bapak Ibu kasih, ketika hari ini kita warga sini jemaat menerima roti dan anggur perjamuan, baiklah kita mengingat, harusnya kita yang dikorbankan. Tapi dengan kasih yang dahsyat, Tuhan mau menggantikan kita. Yang kedua, kita juga mau melihat bahwa kematian Tuhan bukan kematian yang sia-sia, tapi justru kematian Tuhan menebus kita. Hidup yang sia-sia itu menjadi hidup yang berubah, yang baru, yang menuju kepada kepastian. Karena apa? Karena Tuhan berkenan mengubahnya dengan kuasa dan kasih-Nya. Karena itu Bapak Ibu kasih, ketika sebentar dalam ibadah-ibadah di gereja kita menerima roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu hayati pengorbanan Tuhan. Hayati pengorbanan Tuhan untuk mengubah dan membaharui hidup kita. Hayati apa yang Tuhan lakukan supaya bukan hanya kita, tapi sebagaimana dikatakan dalam surat Petrus, kita yang dikeluarkan dari kegelapan ini, kita juga boleh menjadi terang-terangnya di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat bahkan bangsa. Karena itu Bapak Ibu kasih, marilah kita sama-sama boleh merayakan Jumat Agung, mengenang kematian Tuhan yang berdampak bagi setiap orang yang percaya. Saatnya kita bukan hanya mengambil roti dan anggur perjamuan dan menerimanya secara ibadah, tapi juga betul-betul menghayatinya, dan selesai dengan ibadah perjamuan kita sungguh-sungguh menjalani hidup yang baru. Ada banyak situasi saat ini yang memprihatinkan. Ada banyak kegelapan yang ditebarkan di mana-mana, di segala lapisan, dari yang paling elit bahkan rakyat kebanyakan. Tapi di sini panggilan kita. Ketika ada kegelapan mengelilingi kita, jangan kutuki kegelapan, tapi robeklah kegelapan itu dengan menyalakan terang-terang yang Tuhan berikan. Karena itu Bapak Ibu kasih, marilah kita sama-sama sekali lagi mengenang kematian Tuhan yang harusnya adalah kematian kita, dan kita rayakan dengan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang percaya, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan secara luas. Selamat Hari Raya Jumat Agung, selamat menerima roti dan anggur perjamuan, dan selamat menjadi pribadi, keluarga, jemaat, gereja yang berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kami bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Sungguh dahsyat kasih sayang Tuhan bagi kami. Karena itu kami percaya Roh Tuhan menolong kami, khususnya ketika kami merayakan Hari Raya Jumat Agung, kematian-Mu di kayu salib. Kematian yang harusnya adalah kematian kami. Karena itu biarlah kami boleh bersuka cita, karena Tuhan menebus kami dari dosa. Dan biarlah sukacita itu nyata dengan perubahan dan pembaharuan hidup kami. Berkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mengikuti program Morning Call ini di mana saja, di kota besar, kota kecil, di pos-pos, di berbagai tempat. Tuhan memberkati. Engkau Allah yang maha hadir, maha mengasihi kami. Engkau memberkati setiap kami. Berkati juga akan gereja, jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi dengan pos-pos pelkesnya. Tuhan, Engkau memberkati. Demikian pun gereja Tuhan di seluruh wilayah Indonesia yang melayani di Indonesia. Tuhan memberkati agar kehidupan masyarakat dan bangsa negara kami ini sungguh-sungguh boleh diterangi oleh terang Allah, oleh kebenaran firman, sehingga Indonesia boleh menjadi bangsa yang besar karena ada perubahan dan pembaharuan dalam hidupnya. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Di seluruh wilayah Indonesia Tuhan memberkati satu persatu. Dengan berbagai situasi yang ada, situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, Tuhan kami percaya Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan melimpahkan hikmat bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, seluruh jajaran Menteri, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga kepala daerah. Tuhan memberkati mereka semua. Akhirnya kami juga memohon kepadamu Tuhan, ketika hari ini kami merayakan Jumat Agung, besok kami masuki Sabtu Teduh, dan hari Minggu kami merayakan Paskah. Biarlah sukacita iman sungguh-sungguh boleh tersebar, boleh dinyatakan dalam kehidupan kami secara luas, sehingga kebangkitan Kristus tidak lagi
menjadi kebangkitan hanya untuk kami, tetapi kebangkitan Kristus justru menjadi sukacita besar bagi banyak orang. Karena dengan kebangkitan itu, hidup kami tidak lagi dalam kesia-siaan, tetapi dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Dengar dan sambut doa kami percaya Engkau menyempurnakannya, Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, sekali lagi selamat Hari Raya Jumat Agung, selamat menerima sakramen perjamuan. Salam dari kami semua di Immanuel, Tuhan memberkati.